Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monda Oktavia dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Oleh Putri di kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan berdebat tentang teori evolusi Harun Yahya dan teori evolusi Darwin. Pertama-tama dari saya, yang dimana Harun Yahya menyatakan bahwa bentuk kehidupan di bumi tidak pernah mengalami sedikit pun perubahan dan tidak pernah berkembang menjadi bentuk lain. Makhluk hidup hari ini sama seperti jutaan tahun lalu, dengan kata lain tidak adanya evolusi, namun semua diciptakan oleh Tuhan. Teori inilah yang mendasarkan tulisan dari Harun Yahya. Nah, saya di sini akan menanyakan tentang apa sih contoh perubahan atau yang tidak pernah mengalami perubahan. Contohnya itu apa? Contoh dari yang kamu pahami tentang bentuk kehidupan di muka bumi yang tidak pernah berubah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Seperti yang dijelaskan oleh Harun Yahya, yaitu di mana evolusi yang tidak pernah berkembang ini, maksudnya itu adalah makhluk hidup, contohnya seperti manusia, itu memang dari dulu diciptakan itu manusia, bukan seperti kera ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, saya di sini akan menjelaskan teori evolusi Darwin. Menurut teori, itu bentuk hidup tertua di muka bumi. Ini terjadi dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana, seperti protozoa. Dalam jangka waktu beratus-ratus juta tahun lamanya makin kompleks, dan dalam waktu terakhir ini berkembang atau berevolusi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada Adinda. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Darwin, apakah kamu bisa membuktikan atau adakah bukti yang kalau evolusi Darwin ini tuh benar dan nyata gitu? Sebenarnya Bisa dipercaya? The first break will be ended in 5 minutes. Maaf, gak apa-apa, lanjut aja. Tadi bisa di-cut kan? Ya, lanjut aja. Jadi saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari Amanda. Sebenarnya kita percaya dan tidak percaya, tapi sebenarnya itu adalah dari keturunan dari zaman dulu, yaitu nenek moyang. Jadi makhluk hidup itu di muka bumi itu tercipta hasil kebetulan dan muncul dengan sendirinya dari kondisi zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi untuk zaman sekarang mungkin tidak ada, karena ada perubahan gen atau kayak makhluk ke makhluk itu bakal beda. Kayak seperti misalnya dia kayak ntar dia tinggi atau ntar turunannya bakalan pendek atau gimana, pasti akan perubahan di masa depan dan masa lalu seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan teori dari Yahya. Yang kedua itu, Harun Yahya beranggapan setiap spesies itu berbeda-beda dan diciptakan masing-masing oleh Tuhan. Menurutnya juga, ilmu evolusi adalah tipu muslihat dan menganggap teori Darwin itu pemikiran yang lemah, menyimpang, dan bertentangan dengan Al-Quran. Oke, saya akan menanyakan, kan tadi katanya ada dalam Al-Quran ya? Dalam Al-Quran apa tuh? Oke, saya akan menjawab. Dalam Al-Quran atau menurut agama Islam itu tercantum dalam surat An-Nisa ayat 45 yang berbunyi, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, jalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian atau yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di surat itulah yang membuktikan bahwa teori Harun Yahya ini memang sangat mutlak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya teori Darwin. Teori Darwin. Sebenarnya teori ini dikemukakan di abad ke-19. Menolak fakta diciptaan ini. Teori ini menyatakan bahwa spesies di muka ini bukan diciptakan secara sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi kayak ada dari Allah, tapi ada juga tidak dari Allah. Oke, saya akan bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan poin kedua ini.
Jadi apa boleh disebutkan contoh yang tidak diciptakan oleh Tuhan atau Allah nih? Apakah ada sesuatu yang memang asalnya tuh tidak diciptakan oleh Tuhan? Sebenarnya untuk ini tuh sebenarnya tidak ada, karena si Darwin pun tidak membuktikan adanya atau tidak adanya. Jadi masih membayang-bayangkan saja gitu. Oh, Jadi berarti belum masih ada. apa ya? Belum terbukti. Berspekulasi gitu ya. Oke. Itu menurut hayalan dia saja gitu. Oh, oke. Oke, lanjut saya akan menjelaskan teori Yahya yang ketiga, yaitu kebenaran yang mutlak hanya berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi teori Darwin, karena tidak bisa menjelaskan secara spesifik, jadi saya akan meluruskan bagaimana ketetapan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana segala hal yang terjadi di muka bumi akan mutlak terjadi atau sesuai takdir. Apalagi dari segi biologi, susunan gen tercatat dengan sangat rinci sehingga membuktikan bahwa hukum alam dari Allah Subhanahu wa taala itu mutlak sifatnya. Oke. Jadi saya di sini akan menjelaskan teori Darwin yang ketiga. Darwin menyatakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama melalui perubahan kumulatif sedikit demi sedikit waktu. Tapi si Darwin itu tak mampu memberikan bukti, menyatakan dia kedua kali tidak memberikan bukti. Jadi untuk membenarkan Darwin tuh si Darwin itu ada buku yang berjudul Difficulties on the Fairy. Si Darwin tuh berharap Menciptakan buku gitu ya. ya, tapi masih banyak orang yang kayak apa emang iya gitu. Jadi kayak dia masih pimplan dalam yang banyak ditanya orang gitu. Oke, kalau boleh tahu, berarti kesimpulan kamu ini nih, Ya. bener nggak sih kalau sebenarnya tuh teori evolusi dari Darwin itu emang ada gitu loh, walaupun tidak dibuktikan, maksudnya bukan tidak dibuktikan, tapi belum ada kepastian yang tetap gitu. Apa kamu percaya? Percaya? Iya, lu percaya nggak kalau misalnya ketetapan ini ada walaupun iya, ada iya. soal. Sebenarnya dari yang kita sampaikan berdua tuh sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul. Tapi menurut saya pribadi, perubahan itu kan emang pasti selalu ada. Iya, Jadi betul. memang kemungkinan ada kan, karena zaman dulu kan juga ada dinosaurus ya, hewan-hewan besar gitu. Ya pasti mungkin ada, tapi ada sisi yang kayak emang ya gini, tapi si Darwin pun atau si Harun pun belum kayak meyakini, tapi Belum memiliki bukti gitu yang kuat. Oh. Walaupun emang materi teori-teori udah banyak seperti kayak di sekarang di media sosial Iya, dan betul. lainnya, tapi belum fix dan belum ada buktinya gitu. Sebenarnya percaya atau tidak tuh percaya dan enggak gitu. Kalau menurut Manda? Oke, kalau menurut saya itu sebenarnya memang dari yang kita sampaikan dari teori evolusi Darwin atau Yahya itu memang ada sebenarnya. Iya. Mungkin yang seperti contohnya itu ya seperti kera, manusia itu sebenarnya dulu tuh dari kera gitu kan. Nah, itu tuh kera itu yang manusia dari kera itu kan hidup di zaman purba kan ya. Apakah itu zaman masih dinosaurus atau enggak? Gitu kan. Kalau misalnya emang hidup di zaman dinosaurus, berarti emang benar adanya. Karena waktu di zaman dinosaurus itu kan ada kiamat pertama itu kan. Nah, semua spesies waktu itu, semua masa itu dihancurkan oleh meteor-meteor. Jadi numbuhlah kehidupan baru yang dimana teori Harun Yahya ini pun diciptakan. Maksudnya Harun Yahya bisa menyatakan bahwa teorinya itu benar adanya. Oke. Jadi udah. Sekian dari kami, mohonnya lebihnya kurang lebih kurangnya mohon maaf. Lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.